Mengaku siap tangani COVID-19 sejak Januari, tapi kok begini faktanya Wan Anies? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Dalam wawancara dengan Sydney Morning Herald dan The Edge, Anies Baswedan terkesan siap menangani COVID-19 sejak Januari 2020. Dari pengakuan yang lantas dijadikan artikel oleh surat kabar Australia itu, juga disebutkan bahwa pada Januari 2020, DKI 1 telah memutuskan agar seluruh jajarannya bersiap menghadapi virus corona. Oke, kalau memang orang ini mengaku sudah siap, mengapa setelah 4 bulan berjalan, ini sudah nyaris memasuki pertengahan Mei 2020, kok faktanya penanganan COVID-19 di Jakarta terkesan gagal ya? Lihat gambar berikut yang menunjukkan perbandingan kasus COVID-19 per minggu 10 Mei 2020, khususnya dari angka pasien terkonfirmasi dan orang yang meninggal dunia. Kita bandingkan Jakarta dengan 5 daerah lain di bawahnya pada gambar di atas. Berdasarkan kasus terkonfirmasi, jelas bahwa angka 5.190 masih di atas total dari kasus terkonfirmasi gabungan dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten. Tepatnya 5.190 berbanding 5.172 kasus atau lebih banyak 18 kasus. Bagaimana dengan angka kematian? Sama saja, jika di DKI Jakarta ada 434 kasus berakhir kematian, gabungan dari 5 provinsi tadi menghasilkan angka di kisaran 407 kasus. Bahkan jika ditambah dengan NTB dan Bali, kasus kematian di Jakarta masih 17 kasus lebih banyak dibandingkan total ke-7 provinsi lain. Jika dalam wawancara dengan Sydney Morning Herald dan The Edge, Wan Anies selalu berbangga dengan transparansi data. Bagaimana orang ini bisa menjelaskan data di atas? Jika dia sudah siap sejak Januari, mengapa gagal menekan laju pertambahan kasus baru setiap hari, di mana hampir selalu Jakarta menjadi jawarannya? Bagaimana dengan PSBB yang katanya diminta jauh-jauh hari? Efektifkah ini dijalankan di ibu kota negara yang beliau pimpin? Kalau mengaku sudah punya lab, sejauh mana lab tersebut sudah bekerja keras dalam menemukan vaksin atau setidaknya metode yang bisa dipakai untuk menaikkan persentase kesembuhan di DKI Jakarta? Entah bagaimana menggambarkan sosok DKI 1 ini, karena rasanya saya sudah kehabisan kata-kata. Selain merasa dirinya hebat, dengan kritikan kepada Pak D. Jokowi yang disebutnya seharusnya melarang mudik lebih cepat dan menyalahkan Menteri Kesehatan yang disebutnya tidak transparan dalam hal data. Terus apa yang bisa diperbuat orang ini dengan menyampaikan data-data dari sisi yang cenderung negatif? Misalnya terkait angka kematian yang beberapa waktu lalu disebutnya membludak dengan kemungkinan besar karena corona. Apakah ada data tentang semua kasus kematian itu dengan detail, sehingga kemungkinan tadi dapat dibaca oleh masyarakat sebagai data yang pasti dan valid? Mungkin bisa sangat panjang kalau daftar pertanyaan tadi diperpanjang. Namun, kita ingin melihat saja fakta di lapangan, juga implementasinya seperti apa. Terutama hasilnya seperti apa. Minimal sampai akhir Mei 2020. Kita juga masih menanti kejelasan soal penanganan banjir, pembongkaran trotoar, uang DP Formula E, revitalisasi Monas dengan hasil tebangan pohonnya, dan lain masih banyak lagi kasus-kasus yang sempat ramai. Oh iya, jangan lupa juga kita mau awasi bersama soal janji pemberian bansos. Apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait kabar bahwa dana bansos sudah habis menurut penuturan Menkeu Sri Mulyani. Apakah nanti DKI 1 juga merasa lebih jago mengatur keuangan daripada Sri Mulyani? Saya sih masih tidak habis pikir kalau Wan Anies merasa dirinya lebih baik dalam mengatur segala sesuatu, hingga merasa dirinya dapat mengkritisi kinerja menteri sampai presiden. Wong dulu jadi Mendikbud saja kinerjanya ambyar kok, sampai dipecat di tengah jalan. Jelaskan dulu tuh perkara dana bansos biji mani ceritanya, kok bisa disebut habis uang. Soal dana bagi hasil atau DBH yang kalau memang dianggap utang pemerintah pusat ke daerah juga sudah dijelaskan oleh staf sus Menkeu bahwa pemerintah pusat sudah melaksanakan kewajiban, bahkan mempercepat pembayaran DBH itu sebesar 2,5 triliun rupiah. Lah uang itu sekarang terpakai untuk apa? Apakah datanya yang valid? Coba dibuka Tuanku Anies, silahkan konvers lambil bergetar lagi. Nah, silakan menilai sendiri bagaimana orang ini berdasarkan pemaparan tadi. Apakah beneran bisa kerja atau semakin ambyar dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Silakan saja orang ini terus menata kata, konvers sana-sini, dan mencari perhatian dari media asing, yang bagi saya malah terkesan cuma mencari pembenaran dan mendapat pengakuan atas kinerja abal-abalnya. Namun fakta di lapangan telah menunjukkan sejelas-jelasnya bagaimana seorang Anies Baswedan bekerja sebagai seorang gubernur pilihan JKT58 tentunya. Jika orang ini tak segera berbenah diri lalu mulai bekerja serius, entah bagaimana wajah Jakarta selama sisa masa kepemimpinannya. Agak ngeri sih membayangkannya.